Selamat datang kembali di Sport Plus Studio bersama tentunya gue Sultan dan juga Mahir. Dan ini nggak seperti biasanya. Biasanya kita ngobrol dulu. Cuman kali ini kita udah nggak sabar banget nih ngobrol sama bintang tamu. Ini biasanya kita datengin pemain. Ini sekarang kita langsung datengin bosnya pemain, CEO. Orang nomor satu. Yang ini adalah mantan bosnya dia di PSIS Semarang. Pak Yoyo Sukawi. Selamat datang Pak Yoyo. Ya, makasih ya udah ngajak. Terima kasih udah datang Pak. Terima kasih udah datang langsung dari Bandung ya Pak. Dari Bandung kemarin. Setelah pertandingan melawan Persib Bandung. Iya, Persib Bandung. Yang mungkin hasilnya nggak usah kita bahas lah ya. Jangan dibahas ya. Tapi kan masih di atas. Masih di atas. Alhamdulillahnya masih di atas. Harus. Pak Yoyo sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Kalau Pak Yoyo sehat, PSIS juga sehat. Terbukti sekarang ada di posisi ya. Iya. Posisi 3 berarti ya? Sementara ini posisi 3. Posisi 3. Kalah semalam. Tapi kan masih aman 4 besar kan buat untuk Championship Series masih harus selamat. aman terus 4 besar. Pak, kalau boleh cerita nih Pak dari awal musim, sebenarnya target PSIS itu apa Pak? Target PSIS tahun ini dari awal kita memang untuk masuk 4 besar. Karena untuk menuju juara kan memang harus dilalui dulu 4 besar ya. Sekarang ada Championship Series, ada Relegation Series. Jadi kita targetnya adalah masuk 4 besar. Dan alhamdulillah berjalannya waktu ini cukup mantap PSIS walaupun nggak langsung di atas, dari tengah agak ke atas dikit, pelan-pelan gitu. Sekarang sudah ada di atas. Puncaknya kemarin kita di peringkat 2. Nah ini agak turun sedikit, mudah-mudahan habis ini naik lagi lah. Karena kalah sekali aja ya kemarin. Kalah sekali. Habis ini berarti main lawan? Habis ini main lawan Persik Kediri. Persik Kediri. Lawan Persik ya. Derby mantan klub Mahir. Derby Mahir namanya. Ya semoga bisa dimenangkan dengan sama tim yang pantas memenangkan pertandingan. Coba nih tahu. Oh iya siap. PSIS lah. Ini pakai baju apa PSIS kan? Iya. Kalau Pak Yoyo nggak perlu pakai baju PSIS karena orang kalau inget PSIS ya udah langsung. Udah inget Pak Yoyo. Otomatis sudah. Pak, target dari awal kan memang 4 besar ya Pak. Iya. Makanya itu kita lihat kemarin jor-joran juga tuh ya. Iya. Ada datengin Carlos Fortes, datengin Taisei Marukawa. Emang di awal tuh udah pede banget tuh Pak bakal dapat 4 besar. Enggak, sebenarnya kalau dibilang tahun ini PSIS tuh nggak jor-joran, enggak. Kalau klub di Liga 1 yang jor-joran sudah kelihatan lah ya. Persija dengan pelatihnya yang kontraknya mencapai $1 juta ya kan, Persib Bandung, Borneo FC ya kan. Itu masuk kategori klub-klub yang jor-joran. Kalau PSIS ini sebenarnya enggak. Jadi memang kita membeli pemain sesuai kebutuhan saja. Carlos Fortes itu sudah 2 tahun kan, dari tahun yang lalu, sekarang masih ada. Terus habis itu Taisei Marukawa juga sudah 2 tahun. Gali Freitas juga ini juga sekarang lagi top-topnya begitu. Dan kita membeli beberapa pemain sesuai kebutuhan seperti Diarra, Lukau. Itu sebenarnya untuk menutup lubang kelemahan PSIS tahun yang lalu. Nah, dari tahun ke tahun PSIS ini selalu bertransformasi, kekurangan diperbaiki. Sebenarnya itu saja kunci suksesnya. Dan alhamdulillah kita sekarang ada di papan atas. Tapi kalau dilihat dari belanja itu mungkin kita di 1 sampai 4 sampai Bali itu mungkin kita paling rendah biaya belanjanya. Dari materi pemain gitu kan. Kalau itu kan mungkin lebih jor-joran ya. Jor-joran. Makanya itu tuh yang saya kagum ya Pak, mungkin di awal musim ini karena PSIS kan musim lalu peringkat 13 ya Pak. 13. Mungkin di awal musim ini tuh nggak ada yang mengira kalau PSIS bakal bersaing di papan besar. Atas. Dan dengan materi pemain yang bisa dibilang nggak bertabur bintang lah Pak dibanding klub-klub besar lainnya. Betul. Apa Pak yang ngebuat PSIS bisa sebagus ini musim ini? Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa PSIS ini perbaikannya dari tahun ke tahun. Tahun yang lalu memang kita peringkat 13, tapi tahun lalu kita ada kekurangan adalah pemain belakang kita nggak solid. Pemain depan kita Carlos Fortes cedera, 1 musim kan hampir penuh kan itu cedera.
Lalu juga pemain lokal kita sangat timpang antara inti dengan cadangan. Itu kelemahan utama dari musim lalu. Musim ini kita perbaiki pelan-pelan. Tim pemain andalan kita, starting 11-nya kita pertahankan dulu. Lalu kekurangan-kekurangan tadi kita tutup. Yaitu diantaranya pemain belakang kita buat solid, pemain tengahnya kita buat solid, pemain penggantinya ini yang kita perbaiki. Nah, alhamdulillah tahun ini kita banyak merekrut pemain-pemain muda yang menurut saya bertalenta. Jadi tim talent scouting kita ini cukup berhasil di tahun ini. Kita banyak mendatangkan anak usia U18, U20, U23 yang nampaknya kualitasnya nggak berbeda jauh dengan starting 11 kita. Jadi pada saat kalau Fortes nggak ada penggantinya juga setara. Gitu. Habis itu Taisei, habis itu Taisei nggak bisa main, diganti Rian atau begitu juga sebaliknya. Gali Freta, semuanya saling mengisi. Jadi bahkan di lini tengah Dewangga yang jadi pilihan utama apabila kena kartu kuning, diganti Tri yang masih sangat muda itu, tapi di situ impresif kan dia. Itu saja kuncinya. Kita selalu memperbaiki diri. Gitu. Lebih lengkap lah ya dari kedalaman squadnya lebih ini ya, antara pemain muda, antara dibantu juga nih pemain asing yang berkualitas. Jadi bisa membangun satu sama lain. Ya, membangun chemistry sama lain kelihatan sih di ini dilihat. Itu penting banget. Itu penting banget. Kira-kira kalau misalnya beliau masih main di PSIS tahun ini masuk squad nggak? Enggak saya jawab udah nggak usah. Paling deh itu kayak gini nih bosnya nih. Duduk manis aja. Iya, Mahir itu bagus waktu di PSIS tuh main bagus gitu. Cuman pada saat itu strategi kita itu nggak cocok dia. Ada di kita nggak cocok. Karena pada saat itu kita cara bermainnya itu hampir mirip Prap. Jadi kita perlu pemain-pemain yang petarung di tengah. Wah, iya, kalau dia kan stylish dia stylish kan, stylish tas lo lempar. Betul. Wah, sekali umpan gitu dia. Bagus. Cuman kita butuh factor. Nah, mungkin kalau sekarang ini kan kita mainnya lebih ke build up dari belakang begitu. Mungkin lebih cocok ya. Berarti bisa ya, Pak? Rindu. Kalau itu kan musim ini, Pak. Ini PSIS udah berkembang, udah jadi salah satu tim yang tim unggulan lah di Liga 1 sekarang. Tapi ketika Pak Yoyo bergabung itu PSIS belum seperti ini kan, Pak? Pertama kali bergabung. Boleh diceritain nggak, Pak? Pak Yoyo itu pertama kali gabung tahun berapa? Pertama kali saya bergabung di PSIS pada saat sepak bola Indonesia masih bergantung pada APBD, yaitu tahun 2001. Itu hampir semua klub itu dibiayai oleh APBD. Pada saat itu semua klub berlomba-lomba belanja pemain terbaik karena dibiayai oleh negara kan. Nah, saya terlibat di dalamnya selaku manajer. Saya banyak belajar di situ karena di situ dulu sepak bola rata-rata ada ketua umum, biasanya ketua umum wali kota kan biasanya pada saat itu. Saya manajer hanya khusus memanage pemain saja. Berlanjut, sepak bola Indonesia berubah harus profesional murni. Itu mulai tahun 2008. Pada saat 2008 itu PSIS degradasi kan. Degradasi ke Liga 2. Terus saya masuk lagi pada tahun 2012. Berarti Pak Yoyo sempat keluar dulu tuh? Saya keluar dulu, karena masa jabatan ayah saya sudah selesai. Tahun 2010 selesai, saya keluar. Lalu PSIS degradasi, ada di Liga 2 cukup lama. Saya kembali lagi tahun 2012. Dari situ kita mulai dari nol, kita bertransformasi menjadi sepak bola industri yang benar-benar industri. Jadi kita berpikir bagaimana tim ini bisa mendapatkan sponsor, mendapatkan pendapatan tiket untuk beli pemain, untuk menambah aset seperti mes, seperti tempat latihan sendiri, bus dan lain sebagainya. Alhamdulillah 2017 PSIS kembali ke Liga 1 udah ini. Walaupun pada saat itu masa sulit, begitu kita kembali langsung kita mainnya di Magelang karena jadi diri di Renov kan. Tapi alhamdulillah kita masih bertahan. Dan kemarin kita sudah beberapa tahun menggunakan Stadion Jatidiri yang menurut saya inilah kunci dari melejitnya prestasi PSIS. Dengan kita punya kandang sendiri, rumah sendiri,
pendapatan tiket besar, ya kan, sponsornya besar, masuk, rame, punya semangat, begitu. Kan angker nih jadi diri nih. Katanya kita baru kalah sekali di situ dari beberapa kali pertandingan. Nah, itulah sejarahnya. Alhamdulillah sekarang PSIS sudah lebih diperhitungkan di kancah nasional ini, alhamdulillah. Memang ngaruh banget sih ya mungkin jati diri itu ya, karena kan dari dulu kita tahu sosok PSIS ya ininya rumahnya itu ya jati diri. Jati diri itu benar-benar jati dirinya PSIS. Iya. Makanya waktu zaman aku di sana kan jati diri masih di ini karena kapan ya bisa dipakai ini kan berarti deket tuh dari mes tuh kita penaltin, gila keren banget nih masih komen sih. Belum di situ udah COVID tapi kan COVID. Belum rezeki, nggak apa-apa. Yang penting sekarang bisa ngeliat PSIS balik ke jati diri lagi udah puas. Iya, benar. Berarti Pak Yoyo ini dari 2001 sampai sekarang 2024, ibaratnya pahit manisnya PSIS, hujan teriknya PSIS nih Pak Yoyo udah ngelewatin semuanya. Alhamdulillah sudah semua. Perasaannya ketika musim ini sampai di peringkat 4 tuh gimana Pak? Ngelihat semua perjuangan yang dari dulu Pak Yoyo lewatin. Ya, sebenarnya kalau sekarang ini di peringkat 3 itu kita punya optimisme memang untuk mengejar juara gitu. Tapi saya punya pengalaman PSIS ini berkali-kali hampir juara. Tapi belum sempat juara gitu. Semenjak tahun 2001 sampai sekarang. Kita pernah berturut-turut juara 3, besoknya juara 2 gitu. Bahkan juara 3-nya itu juga karena kecelakaan kan. Tadinya kita mau main, ternyata ada salah satu klub Liga 1 yang mundur di tengah jalan sehingga kita nggak bisa masuk final. Kita akhirnya juara 3. Berikutnya kita bisa mencapai final, kita kalah dengan Persik Kediri di Solo. Tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 2006. 2006 ya? Yang zamannya Gonzales, Fagundes gitu. Gonzales lawan kita kan ada Deporas gitu. Musuhnya Gonzales kan top-topnya Persik Kediri itu kan. Masuk Champions League lawan PSIS itu. Ya itu. Setelah itu PSIS jatuh, degradasi ke Liga 2, terseok-seok begitu. Jadi kita sebenarnya melihat bahwa kita ada di papan atas ini adalah tantangan konsistensi. Dan alhamdulillahnya PSIS tahun ini banyak juga cobaannya gitu. Di tengah jalan seperti tadi saya sampaikan, nggak ada angin, nggak ada hujan, pemain kita, andalan kita kalau voters mengundurkan diri. Ya, tapi nggak ada masalah. Ternyata tim tetap solid, tetap kompak, kita tetap bisa ambil poin juga. Belum selesai, jati diri mendadak direnovasi. Kita geser lagi ke Magelang lagi. Ini juga berat juga, sama seperti cobaannya Persija. Persija lagi mau bagus begini, nggak bisa main di GBK. Pindah-pindah terus stadionnya. Iya, itu cobanya sama. Nggak tahu nih, saya kok curiga kayaknya PSIS sama Persija ini mungkin ditakdirkan untuk menguasai Asia suatu saat ini. Amin. Biasanya kan cobanya banyak sebelum puasa, sebelum kita bangkit kan. Ya, saya curiganya begitu. Udahlah, alhamdulillah kita terima aja gitu. Nanti kan karena sesungguhnya setelah ujian itu ada habis gelap terbitlah terang ya. Iya, itu dia. Susah banget gitu. Habis ujian tuh biasanya ada apa ya? Lupa gue kata-katanya apa tuh. Pak, tapi kalau mau ditanya nih Pak, bedanya kompetisi Liga zaman dulu sama kompetisi Liga zaman sekarang apa Pak? Sebagai orang yang berada di belakang layar ya. Iya. Bedanya zaman dulu sama sekarang itu sangat berbeda sekali. Kalau zaman dulu kita bekerja dibiayai negara. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan uang negara. Kamu pakai apa nih? Beli pemain, beli ini. Jadi kita berpikirnya adalah beli pemain yang terbaik. Setelah itu kita harus mempertanggungjawabkan anggaran dengan benar. Gitu. Kalau nggak benar biasanya masuk penjara kan gitu kan dulu kan. Gitu. Kalau sekarang nggak. Kalau sekarang ini sebelum liga mulai kita harus berpikir bagaimana caranya kita punya modal yang besar untuk belanja pemain. Begitu. Makanya banyak teman-teman saya yang di tengah jalan yang tadinya belanjanya pemainnya top begitu di tengah jalan ternyata kolaps. Nah, kolaps. Banyak lah contohnya banyak. Ini memang karena tuntutan sepak bola Indonesia itu sangat tinggi. Sementara sekarang ini market kita sebagian besar lebih senang main slot. Lebih seneng main judi online daripada nonton bola di stadion. Ya, itu masalahnya itu. Jadi sekarang ini agak berkurang ini marketnya kita. Biasanya dulu 2 tahun yang lalu itu kita main di Jati Diri itu penuh. Bahkan tiket seminggu sebelum pertandingan sudah sold out gitu. Sekarang mau lawan Persija lah, mau lawan Persib nggak bisa penuh stadion itu.
Ya, itu tantangan, memang tantangan bagi kita semua. Jadi manajemen bedanya gitu. Kalau dulu kita hanya belanja aja, cari yang terbaik gitu. Kalau sekarang enggak, kita harus pinter-pinter nyari modal dulu untuk belanja supaya bisa berprestasi. Berarti bisa dibilang sekarang lebih pusing lah ya, Pak. Sekarang lebih pusing, tapi sebenarnya kita lebih aman. Kalau dulu enggak, Mas. Dulu kita dapat duit dari negara, belanja pemain. Kalau kita enggak benar dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara ini, masuk penjara, Mas. Jadi itu lebih sakit itu. Kalau sekarang nggak, mungkin kita keluar duit banyak nih, tapi setidaknya memang ini duit kita sendiri, gitu, duit kita sendiri. Nah, tinggal kita memanagenya seperti apa, begitu. Jadi sepak bola sebenarnya sudah lebih mengarah ke industri sebenarnya. Sekarang udah lebih baik, jauh lebih baik. Kalau tadi Pak Yoyo ngomongin ngumpulin uang banyak untuk beli pemain yang bagus. Nah, PSIS ini di beberapa tahun terakhir udah terlibat dalam beberapa transfer yang Besar, cukup menarik, yang cukup besar. Iya. Taisei, Fortes keluar masuk dua-duanya cukup menggembarkan lah. Itu kan bareng sama Taisei kan di musim yang Iya, sama ya, di musim Taisei yang sama sama. Fortes ya. Iya. Itu di situ Taisei dapat pemain terbaik, Carlos Fortes dapat top scorer. Iya. Dua-duanya ditarik ke PSIS. Iya. Boleh ceritain nggak Pak? Itu proses iya. di balik transfer Carlos Fortes dan Taisei Marukawa itu gimana Pak? Iya. Memang kalau yang terlihat di luar memang terlihat sepertinya fenomenal ya, sepertinya fenomenal. Sebenarnya enggak. Ada semacam kecelakaan sejarah terhadap keduanya ini. Yang pertama terkait Taisei Marukawa. Taisei Marukawa ini awalnya dia ada di salah satu klub tetangga di sana. Pada saat itu PSIS ini baru saja mengorbitkan Pratama Arhan ke Jepang. Ya. Taisei ini jadi respect. Dia punya persepsi, kok ada klub Indonesia yang mampu nembus, anak mudanya bisa nembus ke Tokyo Verdy. Dan Tokyo Verdy bukan klub yang main-main lagi ya Pak, klub dengan penuh sejarah. Iya, karena si Taisei Marukawa itu mengakui dia sendiri nggak bisa masuk ke sana. Dia punya asumsi, ini berarti klub bagus nih, PSIS nih. Nah, itulah pintu masuk saya. Jadi begitu saya masuk ke TSI, dia sudah respect, saya pasti mau ke PSIS karena saya lihat PSIS ini profesional dan lain sebagainya. Itu dia yang buat kita masuk. Gak semua tentang uang. Iya, nggak semata-mata uang sebenarnya. Begitu. Pada saat itu posisi negara sedang ada COVID kan. COVID. Harga pemain lagi rendah sekali. Saya tanya, kamu tahun depan kemana? Dia cerita. Saya sebenarnya ada tawaran dari klub Thailand senilai X. Oh ya sudah, kamu udah ke sana. Saya pikir-pikir saya mau ke sana. Terus saya bilang, kalau saya bayar sama seperti Thailand, kamu mau nggak ke sini? Mau. Nah, akhirnya kita bayar. Itu aja sih, simple. Begitu juga Carlos Fortes. Begitu kabar isu Taisei Marukawa mau ke Semarang, dia langsung tertarik juga. Itu kan posisi semua klub di Bali tuh. Iya, banyak PSIS manajemen di sini, pemain di sini, di sana pada pemain kumpul-kumpul, makan, ngobrol begitu. Itu dia ngomong, bener Taisei mau ke Semarang, mau, wah bisa jadi asis ke saya nih. Taisei kan asisnya matang terus, saya mikir, wah saya bisa top skor nih sama dia. Udah, kamu mau ke Semarang? Mau Bos, ayo jalan, selesai. Kecelakaan sejarah lagi. Inilah daya tarik dari PSIS. Berarti bukan PSIS yang nyamperin pemainnya, malah pemainnya yang nyamperin PSIS. Iya. Tapi itu kan ada sebabnya. Sebabnya adalah kami mampu mengorbitkan Pratama Arhan ke Tokyo Verdy. Gitu. Mungkin kalau klub lain pada saat ada tawaran terhadap pemainnya, dia nggak mungkin lepas nih. Saya pada saat itu, jangan, Pratama jangan dilepas. Di PSIS aja. Semua orang jadi nggak tertarik. Mungkin ini tangan Tuhan, saya lepas satu Pratama Arhan yang datang dua. Bisa juga kan begitu kan. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Pada saat itu banyak orang bilang begini, kok PSIS bodoh banget? Pemain andalan paling back kiri terbaik Indonesia dilepas. Lagi bagus-bagusnya dilepas ke Tokyo Verdy dengan transfer 0 rupiah. Gila nggak itu? Gitu. Tapi saya berpikir kalau ini nggak saya lepas, anak ini nggak berkembang. Betul. Gitu. Anak ini punya pengalaman, punya kesempatan ke sana, dan saya punya pemikiran inilah saatnya seluruh Indonesia tahu bahwa PSIS mampu membuat pemain muda. Apa yang terjadi? Taisei gabung, Fortes gabung.
Dan setiap kali kami gelar seleksi untuk Elite Pro Academy, yang daftar ribuan semenjak itu. 3.000 udah nyaingi Persija. Tadinya kan jauh kita sama Persija. Sekarang udah deket itu 11-12 PSIS Persija itu untuk pembinaannya. Keren kan termasuknya PSIS ini. Karena lu terbukti juga dari Elite Pro udah Arhan ada menghasilkan pemain banyak kan. Banyak kita pada saat itu. Eka Febri itu sekarang. Ridho Suhada ya? Ridho Suhada. Iya, si Bagus tuh sebenarnya dari kita juga itu, tapi terus keluar ke sana kan. Itu banyak, Wah. Ini dia. PSIS ini sekarang udah kayak Ajax lah ya, Pak. Ngorbitkan pemain muda ini udah nggak main-main dan dibawa keluar semua. Kalau tadi Carlos Fortes, Pak, masuknya dia nyamperin PSIS. Iya. Tapi kemarin keluar tuh cukup mengagetkan karena di satu luar transfer window ya. udah tutup. PSIS kan nggak sempat nyari penggantinya tuh, Pak. Kenapa bisa prosesnya gimana tuh, Pak? Jadi begini, kalau kita itu pemain bola itu mau main di lapangan, itu yang penting itu hatinya. Kalau hatinya di sini, oke. Sama seperti Carlos Fortes. Pada saat itu dia mendapatkan tawaran sangat menarik dari klub Dubai. Ya. Dia sampaikan kepada saya, bos, ada tawaran yang akan membahagiakan keluarga saya. Saya tanya, kamu mau ke sana mau di sini? Dia bilang, saya sepertinya lebih senang di sana. Berarti artinya hatinya udah nggak di sini. Ya. Saya sebenarnya kalau sesuai kontrak, saya bisa tahan dia. Nggak bisa kamu ke sana, minimal transfer bisa saya. Tapi apa yang terjadi nanti? Transfer nggak terjadi, Carlos Fortes ngambek, di lapangan juga mainnya jelek. Buat apa? Ya. Kita disuruh bayar lagi. Ya lebih baik udah hatinya nggak di sini, pergi aja. Ya. Karena percuma juga main tapi nggak 100% nggak Nggak kasih 100%. ini. Ya. Itulah karena tidak ada pemain yang lebih besar daripada klubnya ya, Pak. Iya. Kalau emang mau kamu sebagus apapun, kalau kamu hatinya udah nggak di sini, pintu keluar di situ. Silakan. Nah, gitu. Makanya kemarin banyak media tanya, Bas, Taisei, Gali Freitas, Dewangga, diminati banyak klub di Liga 1, klub-klub top. Gimana, Mas Yoyo? Kalau saya terserah anaknya. Hatinya nggak di sini, silahkan pergi aja udah. Tapi kalau hatinya masih di sini, ayo kita nego. Makanya kemarin si Gali kita perpanjang 2 tahun. Itu Dewangga kan saya juga tanya, ya. kan? Dewangga udah berpanjang juga ya. Dewa juga perpanjang. Itu saya tanya, kamu masih kerasan di sini? Mau, Bos? Saya seneng di sini. Tapi tolong naikin gajinya. Oke, kita bicara. Kan gitu kan? Itu pasti. Iya. Itu dulu, waktu itu dulu. Kalau nggak begitu, ngapain? Kalau saya yang menarik sebenarnya ini sih, Pak, transfer Gali Freitas itu Iya kan? dari awal yang ada inisiatif mau rekrut Gali itu gimana ceritanya, Pak? Itu lucu itu. Itu lucu. Jadi ceritanya begini. Ada kebijakan baru dari Pak Erick Thohir bahwa akan ada kuota pemain ASEAN. Nah, kita berburu kan pemain ASEAN nih. Kita cari di Malaysia, Thailand, terus di Filipina dan lain sebagainya. Akhirnya kita punya portofolio bahwa pemain ASEAN itu yang harganya standar itu kualitasnya nggak beda dengan pemain lokal. Tapi yang bagus dikit aja, bagusnya dikit gitu, harganya langsung tinggi, melambung tinggi. Apalagi yang naturalisasi, sama mahalnya seperti pemain Indonesia yang naturalisasi. Nah, akhirnya kita berpikir keras kan, kita sambil cari. Akhirnya saya dapat kiriman video dari salah satu pendukung PSIS. Bos, ada pemain ini yang main lawan timnas Indonesia nyebelin. Karena sih Emang itu musuh masyarakat iya, itu. Nyebelinnya gimana gitu kan? Pokoknya nyebelin banget, ditangkap nggak bisa, di tackling nggak bisa, gitu. Dia main sendirian begitu, yang lainnya jelek tapi dia bisa ngelewatin anak banyak gitu. Dan dia punya semacam kabar bahwa dia tuh nyuri umur. Sangat santer dia gitu. Ini saya jamin kalau sampai di kontrak PSIS rame nih Liga Indonesia nih. Masa sih? Mana? Aku lihat videonya. Begitu aku lihat, aku bener, wah anak ini bagus. Ya kakinya kanan kiri kuat walaupun kecil ya kan. Dan dia tuh punya tenaga yang nggak habis-habis. Dia kalau anak Indonesia kalau main bola kan suka megang baju, suka apa. Dia bisa lepas, bisa begini. Kuat banget. Kuat kan? Wah ini cocok Liga Indonesia nih. Kenapa nggak ada yang tahu, nggak ada yang mau? Saya tanya-tanya, oh takut
dia kan pernah kena kasus nyuri umur. Nanti klub-klub jadi namanya jadi jelek gitu. Kalau aku nggak peduli, terus datang aja. Aku telepon agen, aku minta hubungin dia. Dihubungin nggak percaya anaknya. Nggak mungkin saya itu sekelas saya kok main Liga Indonesia. Mau nipu kali itu orang itu. Nggak percaya. Telepon lagi sampai video call sama aku. Oh bener bos, bener. Terus dia takut kan. Oke, saya mau ke Semarang tapi saya bawa ayah saya, ibu saya, kakak saya gini buat nemenin. Datang dulu kan. Datang dites kesehatan. Yang ngetes itu dokter aja sampai heran. Ini anak ini ototnya beda Pak sama yang lain. Dia punya kekuatan padahal kecil. Terus dites sprint, kenceng banget begitu. Bagus ini Pak, bagus. Ya udah, akhirnya kita kontrak kan. Begitu main, pertama dibully seluruh Indonesia itu, dikirain Galive, tas murahan lah, harganya murah dan lain sebagainya, attitude-nya jelek dan lain sebagainya. Kita biarin aja, cuek aja. Begitu adaptasi, top ternyata. Top. Terbukti karena rekrutan bagus banget. Iya, berapa gol dia udah banyak kan? Berapa gol berapa asis? 9 asis. Top skor PSIS kali enggak? Iya, asisnya juga banyak juga. Gitu. Karena saya juga maksudnya nggak nyangka bakal meledak ini kali gitu loh. Iya, tapi pernah main sama Gali waktu di timnas? Enggak pernah. Kan dia kelahirannya jauh di bawah. Jauh. Tapi kalau lihat video lawan timnas itu, ini pemain bagus loh. Iya. Bagus, cuman memang temperamental sangat. Gitu. Jadi saya kalau setiap kali pertandingan itu yang selalu saya sampaikan ke Gali adalah kamu jangan emosional. Itu aja terus. Gitu. PSIS nih kalau saya lihat nih kayak film Moneyball. Karena dia nggak ngerekrut pemain-pemain bintang, tapi dia atur budget sesuai statistik, sesuai kebutuhan tim dan berhasil. Memang begitu, alhamdulillah lah. Transfer pemain, oke Pak, kita sudah bahas semua pemain. Oh satu lagi Pak, yang mau saya tahu. Ada yang mau tanya. Transfer paruh musim. Kemarin kan ya PSIS mendatangkan sosok Evan Dimas. Ya. Ya kita tahu ya soal kualitas sudah nggak perlu diragukan lagi ya, udah main timnas berapa kali dari kelompok umur sampai senior. Cuma kan mungkin beberapa tahun belakangan ini performa dia lagi menurun. Ya. Itu gimana Pak? Apakah PSIS masih ngelihat sosok Evan Dimas akan kembali bangkit lagi, makanya direkrut atau seperti apa tuh Pak? Jadi Evan Dimas ini pada saat kita datangkan dari Arema, memang dia posisi dalam tanda kutip fisiknya posisi di bawah standar. Tapi setelah belakangan ini dia sudah mulai mengikuti, ngejar ketinggalan teman-temannya. Bahkan dia sudah bisa bermain, menurut saya 2 kali 45 menit sudah mampu. Sudah mampu. Sudah mulai kembali, performanya juga kembali, cara mainnya juga kembali. Kita sebenarnya, kalau lihat Evan Dimas ini tahun depan kita ingin perpanjang, pasti. Tapi kalau kita melihat dari nilai pasarnya dia, saya yakin PSIS nggak mampu nih kalau musim depan nih. Kalau dia kalau sudah sembuh, top itu berat, kita ngikutin itu berat. Nah, tapi nggak ada masalah, kita coba sembuhkan dia dulu. Beberapa kali kita mainkan. Tapi kita rekrut Evan Dimas itu sekali lagi sesuai kebutuhan. Jadi kita pada saat itu kita mencari gelandang senior yang memang nomor 8. Nomor 8. Ini kita Dewa Enggak sebenarnya dipaksa di situ sekarang ini. Sebenarnya bukan itu yang kita cari. Nah, ada di sosok Evan Dimas ini. Kebetulan Arema pada saat itu memang mau ngelepas. Jadi memang ada kesepakatan antara PSIS dengan Arema sehingga transfer Evan Dimas ke Semarang itu sangat memudahkan kami untuk merekrut dia. Gitu. Jadi kita akhirnya ambil. Gitu Mas. Dan saya yakin Evan Dimas pasti akan kembali. Saya juga yakin Pak. Dan saya semoga juga kita semua berharap ya Evan Dimas bisa naik lagi performanya. Tadi malam kayak apa main tuh? Berapa kali sentuhan itu? Passing, shootingnya masih ada Pak. Iya kalau masih ada banget. Iya langsung hidup loh permainan PSIS itu. Baru masuk. Ya sebenarnya performa ya ini aja sih apa temporary aja kan. Iya. Kelas sih tetap permanen. Permanen itu. Top. Ya enggak? Ya kan? Pak, kalau club licensing Pak, karena kita tahu setiap tahun itu kan ada AFC club licensing dan tiap tahun di Indonesia pun yang dapat bisa dibilang nggak banyak lah Pak. Tahun lalu PSIS belum dapat. Belum. Apa aja sih Pak yang harus dilengkapin, yang harus dikerjain biar dapat AFC club licensing itu? Iya. Sebenarnya kalau saya lihat checklistnya club licensing itu cukup banyak sebenarnya yang harus diperbaiki. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, club licensing yang jujur
di Liga Indonesia itu nggak lebih dari 2 klub yang lolos klub licensing. Sebagian besar yang lolos kemarin itu kan pinjem fasilitas orang. Iya. Oke. Begitu kan. Jadi dia nggak punya kandang, dia pinjem punya temennya. Dia nggak punya SSB, pinjem punya sahabatnya, didaftarin. Ya kan, dia nggak punya mes, dia pinjem punya Pemda, didaftarin. Sebenarnya bukan itu semangat klub licensing. Klub licensing itu adalah standarisasi klub. Iya. Nah, inilah yang PSIS itu sedang mencoba memenuhi dengan kemampuan kita. Jadi kita nggak mau nih, nggak punya tempat latihan sendiri, kita pinjem punya Pemda, kita aku, ini punya kita laporin AFC, kita nggak mau. Tapi kita bikin tempat latihan sendiri, sudah ada sekarang. Kemarin kita mau ngajukan klub licensing, kita nggak punya kandang karena jati diri belum jadi. Iya. Nah, akhirnya kita nggak bisa ajukan. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Kita mau bener-bener PSIS itu lolos klub licensing berdasarkan sesuai semangatnya klub licensing. Jadi keuangannya sehat, nggak punya hutang, punya Fasilitas sendiri. fasilitas sendiri, ya kan? Akademi yang jelas. Nah, punya akademi jelas. Sekarang banyak mas, Elite Pro Academy itu, tapi itu pinjam akademi orang. Diganti baju aja nih, diganti baju gitu. Besok main itu bukan itu semangatnya sebenarnya Elite Pro Academy gitu, ya kan? Iya, minjem pemain aja, pemain apa sih? Iya. Dia comot mainnya, comot main. sana sini, Iya. comot sana sini. Main melatih dicomot doang. Iya. Bahkan ada yang cuma udah nih aku kasih jersey aja udah sana main. Ada yang begitu juga. Gitu. Iya, iya. Tapi dia lolos klub licensing. Bukan itu semangatnya. Nah, inilah yang PSIS sedang perbaiki. Mudah-mudahan doakan tahun ini nanti PSIS sudah lolos klub licensing. Amin. Ya. Jadi PSIS bukan semata-mata pengen dapetin itu ya, tapi emang pengen introspeksi memperbaiki dari segala aspek di klub ya. Iya, betul. Itu yang kita kejar itu, Mas. Kita kejar itu. Bener-bener. Pak Yoyo, yang kita tahu nih ya Pak, Pak Yoyo ini CEO owner PSIS ya, Iya, iya. anggota Exco PSSI ya, Udah enggak sekarang. Iya, tapi sempat Ya. anggota DPR Dewan RI. DPR RI, ya. Ya, saya kagum dari Pak Yoyo, rambutnya masih utuh Pak. Kok nggak botak-botak Pak? Emang nggak stres? Ini dia Udah bentar lagi bocor ini kena batu kemarin bocor. Kalau itu beda. Kalau itu accident. Kalau itu yang ngelempar yang stres. Pak, dari 3 itu Pak, yang paling bikin kepala pusing tuh yang mana Pak? Jadi yang bikin paling pusing ya sepak bolanya. Sepak bolanya. Tapi begini Mas, sebenarnya kalau kita memahami fungsi tugas sebagai anggota DPR itu apa, Ya. itu pasti teman-teman nanti akan menyadari kenapa saya itu jadi anggota DPR sekaligus jadi pemilik klub. Jadi anggota DPR itu adalah kan wakil rakyat. Ya. Nah, saya di Semarang, di Dapil, saya punya konstituen yang saya wakili. Siapa yang saya wakili adalah masyarakat sepak bola yang ada di Dapil saya. Jadi seluruh masyarakat sepak bola di Dapil saya, mulai dari pecinta bola, pelaku bola, pemain bola, pelatih, official, semuanya itu mewakili yang saya wakili. Mereka menyerahkan mandatnya kepada saya. Sehingga saya pada saat saya menjadi anggota DPR, fokus tugas saya pun ada di olahraga. Oke. Makanya saya fokus di Komisi 10 DPR RI, itu membidangi bidang olahraga, pendidikan, ya kan, kepemudaan. Itu di bidang saya. Dan saya nggak pernah bicara urusan di luar urusan wakil yang saya wakilin. Iya. Saya kalau di DPR saya bicara memperjuangkan kebijakan-kebijakan kesehatan untuk atlet, kebijakan untuk kesejahteraan atlet, kesejahteraan pelatih, lalu kebijakan-kebijakan terhadap sepak bola nasional. Saya fokusnya di situ karena saya mewakili rakyat saya yang seneng bola. Ya. Gitu. Dan saya yang milih saya barusan terpilih lagi ini, saya mendapatkan 100.000 suara by name, itu semua pecinta bola. Kalau saya di Dapil, saya ketemu anggota dewan kan ada masa reses itu. Saya ketemu sama orang-orang bola doang, ngobrolin bola. Terus apa yang mau saya sampaikan ke Pak Jokowi, misal, Pak tolong dong bikinin lapangan buat jati diri, dibagusin. Nah, oke, saya sampaikan ke Pak Menteri, saya sampaikan ke Pak Jokowi, Pak jati diri tolong dibagusin. Sekarang dibagusin. Ya. Nah, itulah sebenarnya fungsi tugas anggota DPR. Dan saya nggak pernah ngomong masalah hukum di DPR, Ya. karena saya tidak mewakili Bukan bidangnya, rakyat-rakyat yang urusan Ya. hukum, nggak ada. Begitu loh Mas. Nah, itu sebenarnya antara politik dan sepak bola ini saling mewakili, Ya. gitu. Kecuali kalau saya
dapat mandat dari teman-teman sepak bola. Tapi saya di DPR RI malah ngurusinya urusan kepolisian, nggak nyambung. Nah, terus kasihan ini rakyat saya ini. Makanya kalau rakyat saya ini punya aspirasi, mesti lewat saya WA. Gitu contohnya kemarin, Pak, pemerintah itu nggak punya undang-undang yang melindungi kesejahteraan atlet. Atlet kok udah tua, nggak punya penghasilan, itu bagaimana? Oke, saya buatkan namanya undang-undang sepak bola, undang-undang keolahragaan. Nah, di dalam undang-undang keolahragaan itu menjamin semua atlet itu harus dijamin negara, harus ada fasilitas-fasilitas dari negara dan lain sebagainya, termasuk bonus-bonus. Itu adalah haknya atlet. Itu semua urusan yang saya perjuangkan di pemerintahan. Begitu, Mbak. Berarti makanya kalau misalnya orang-orang bilang politik jangan masuk-masuk sepak bola deh. Cuman ya kalau misalnya politik dan sepak bola selama itu bisa jalan berkesinambungan, kenapa enggak ya Pak? Jadi di samping berkesinambungan, tapi kalau sepak bola ini kepentingannya tidak ada yang memperjuangkan di pemerintah, siapa yang memperjuangkan kalau bukan anggota DPR? Begitu. Jadi jangan salah, Pak Presiden, Pak Menteri kemarin memperjuangkan untuk Piala Dunia, untuk macam-macam. Itu yang berjuang dari kita ini, anggota DPR, dari saya Dapil 1. Di mana? Di Lampung sana ada Mas Gaddafi juga. Lalu yang punya Persik Kediri kemarin itu banyak itu sebenarnya, cuman nggak kelihatan aja. Itu banyak yang punya klub dan mereka mendapatkan aspirasi itu. Mereka memperjuangkan kepentingan sepak bola di pemerintahan. Ini yang nggak pernah kelihatan. Yang kelihatan kan yang di umumnya aja Pak Presiden begini-begini, tapi prosesnya itu banyak sekali. Begitu, prosesnya banyak sekali. Jadi begitu Mas ceritanya, Mas. Kalau politik itu. Kalau sebagai owner nih Pak, tadi kan udah mulai sebagai anggota dewan ya. Sebagai owner, apalagi PSIS ini bukanlah klub kecil. PSIS bukan klub yang nggak didukung banyak orang. Kita tahu besar, bersejarah. Fansnya PSIS nih besar, fanatik gila-gilaan. Pak Yoyo udah ngejalanin tugas sebagai owner, sebagai CEO selama 20 atau belasan tahun, Pak. Sejauh ini gimana, Pak? Ya, enjoy aja, kita happy gitu. Saya sekarang senang karena sepak bola ini sudah lebih masuk ke industri ya, daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu saya ingat tahun 2000-an itu kita ngeliat pertandingan, penonton masuk pada nggak mau bayar, lompat. Sekarang masih ada, tapi sedikit gitu. Kalau dulu hampir semua itu. Kalau nggak dikasih, jebol pintu. Dulu begitu, sekarang nggak, masih mau bayar. Ini sudah arahnya udah industri. Tinggal pemerintah ini beserta dengan jajarannya melindungi kepentingan sepak bola, gitu. Supaya sepak bola ini lebih bangkit lagi. Saya selaku owner optimis bahwa sepak bola Indonesia akan segera bangkit. Amin. Apalagi sekarang Pak Ketum kan luar biasa kan ya, Pak Erick Thohir ini luar biasa. Mudah-mudahan lah ini nanti sepak bola bisa kembali menjadi kebanggaan bangsa kita. Amin. Nah, kalau apakah Pak Yoyo suatu saat nanti akan mencalonkan menjadi ketua Presiden. PSSI? Enggak. jadi presiden. Ya, saya di PSIS saja udah. Udah. Darahnya biru ini. Ningrat dong. Kalau misalnya owner ya Pak, tanggung jawab owner itu kan apapun itu harus membahagiakan atau mensejahterakan semua yang ada di bawahnya, termasuk pelatih, pemain, manajemen, supporter. Gimana caranya Pak Yoyo ngejalanin tugas sebagai owner itu selama berapa puluh tahun itu dan menjaga mereka semua happy? Ya kalau sebenarnya membahagiakan semua orang itu nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir segala macam kerugian bagi mereka. Ya contoh seperti tadi Carlos Cortez. Dia bahagia di Semarang, tapi ternyata dapat tawaran lebih tinggi di tempat lain. Nah, ini kita harus ikhlas, gitu. Ikhlas. Dia keluar. Ada juga pemain yang dari kecil ikut PSIS, begitu besar, terkenal, dia keluar dari PSIS. Di luar ngomongnya, wah kalau di PSIS gajinya kecil, udah gitu gajinya suka telat. Udah kalau di sini enggak, di sini kalah aja dapat bonus. Nah, ada kayak gitu, pemain kayak gitu ngomong-ngomong di luar. Kuncinya ikhlas, karena kita itu ingin bekerja, ini semuanya adalah ikhlas. Yang penting kita harus komit, jangan sampai kita merugikan orang. Itu saja yang penting. Dan saya menyadari kok kita membahagiakan semua orang nggak bisa. Contohnya
kita menang PSIS menang nih, kan kasih bonus nih, ya happy kan, happy gitu. Tapi anak-anak saya, loh, papa ngasih bonus gede banget, sekali menang 150 juta, gitu. Mending buat kita, ya. Mending kita bawa pergi ke Jepang lah, jalan-jalan nonton Blackpink atau apa gitu, gitu kan. Anak nggak ada yang bahagia nih. Iya susah gitu. sih. Habis itu kalah gitu kan, PSIS kalah gitu. Sedih kan, semuanya sedih begini. Ya kita juga sedih juga. Gitu. Tapi kan dari sisi keuangan juga, waduh nggak keluar bonus. Tapi nggak bisa begitu ya, kita memang harus adalah. Tapi sebagai owner itu paling susah itu menghadapi siapa sih Pak? Misalkan atau menghadapi pemain atau ini supporter. Kalau di Liga Indonesia ini sebagai owner bola, saya akui paling sulit adalah menghadapi konsistensi Liga Indonesia. Karena di Indonesia ini menurut saya serba sulit. Contohnya sekarang, tahun politik. Kita mau main, Persija mau main aja bingung mau main di mana. Iya, nggak ada stadion ya. Nggak punya stadion. Iya. Baru mau main dipakai kampanye. Iya. Gitu. Mau dipakai lagi. Polisi bilang, wah rawan, penontonnya separuh doang. Tapi biayanya tetap mahal. Wah, kan mampus ini kita, pemilik klub ini. Coba kalau konsisten gitu. Ya, PSIS main terus di situ, Persija main terus di situ, top kan? Nah, kan kasihan ini pemilik kan jadi aduh. Ya udah gimana lah, ya udah gitu lah. Ini konsistensinya agak berat. Ya. Iya, sama. Termasuk pemain kan juga bingung kan. Iya. Lagi latihan kenceng, wah besok mau main. Wah, ternyata ditunda. Iya. Seminggu lagi, malas. Akhirnya di rumah makan opor, hancur lagi badannya, ya kan? Nah, pemain juga mungkin kan udah berekspektasi, wah besok main di stadion ini, supporter rame nih, ternyata nggak bisa. Main di luar kota, harus tanpa mengungsi. supporter, kan itu kan pengaruh juga ya ke psikis pemain. Iya, betul. Gitu. Makanya dari tugas dari seorang owner itu bukan cuma semata-mata ngasih uang aja ya Pak. Iya, Pak. Jadi masih banyak yang harus ya mensejahterakan lah kayak tadi Pak Yoyo bilang. Nah kalau misalnya di beberapa tahun terakhir ini kan kita sepak bola Indonesia ya Pak udah melewati beberapa hal-hal yang sulit lah. 2015 Liga berhenti, 2020 COVID. Ada COVID Liga nggak jalan. Kemarin terakhir juga tragedi Kanjuruhan Liga berhenti. Sebagai owner, gimana Pak cara menjaga kesejahteraan, keharmonisan di dalam sebuah tim? Kalau itu nggak bisa, kita cuma pasrah sama nasib kan. Ya seperti tahun lalu kita sudah punya planning bahwa akan ada pendapatan tiket, tadi disampaikan sekian, sponsor sekian. Ternyata ada musibah Kanjuruhan. Jadi sponsor narik diri, penonton nggak mau datang, biaya pertandingan jadi meningkat. Nah ini kan membuat situasi keuangan jadi berantakan. Ya mau nggak mau memang di sini dibutuhkan keikhlasan dari pemilik, dari owner itu tadi untuk mengeluarkan uang pribadi, begitu. Dan itu saya rasa di seluruh klub Liga 1 sama. Klub Liga 1, 2, 3 di Indonesia sama. Karena itu tadi iklim sepak bola kita belum stabil, begitu. Harusnya kita punya formula yang spesial bahwa sepak bola itu harus diutamakan. Walaupun sekarang sudah mulai diperbaiki oleh Pak Erick Thohir, sekarang kan sudah bagus. Polisi sudah nggak boleh melarang pertandingan, tetap pertandingan harus dilaksanakan, tapi polisi harus menilai resikonya, gitu kan. Kalau dulu kan nggak, pertandingan tanggal 20, polisi bilang nggak bisa, mundur 21, nggak bisa 23, kan gitu kan. Ya sekarang udah lumayan sih, tapi masih kurang stabil. Mana ada itu di Liga Inggris itu, walaupun di sana ada perang, ada apa sama Rusia. Rudal lewat gitu, liganya tetap jalan terus, nggak ada masalah. Ya kan, apa ada tuh resiko kejatuhan rudal? Nggak ada di sana. Ya itu makanya kiblat sepak bola dunia emang udah di Inggris lah ya Pak. Tapi kalau sebagai owner nih Pak, kira-kira Liga Indonesia bisa nggak mencapai kualitas Liga Inggris dari segi konsistensinya tadi Pak? Ya bisa. Memang cita-cita PSSI sama seluruh klub ini, cita-cita kita di 2045 itu minimal kita sudah bisa bersaing dengan Eropa ya. Ya, tapi mungkin kita nanti harus melakukan
komitmen yang ekstrim untuk semua klub begitu. Jadi untuk menuju ke sana memang butuh perbaikan yang sangat banyak sekali. Karena di Indonesia dari 18 klub Liga 1 saja itu yang sekarang progres untuk menuju ke sana kan bisa dihitung. Seperti tadi saya sampaikan masalah klub licensing. Kalau kita mau bicara klub licensing, fair dong. Apa yang punya aja dilaporin, jangan pinjam punya temennya, jangan pinjam punya pamannya, ngapain, curang namanya itu. Betul. Kalau ngomongin masa sulit lagi nih Pak, sebagai owner, sempat nggak sih Pak kayak, aduh udah deh gue lepas aja deh. Ya. Sempat kepikiran gitu nggak Pak? Kalau saya sih nggak ada pemikiran kayak gitu, nggak ada. Memang capek ada. Aduh, contohnya, waduh sudah habis-habisan begini, utangnya banyak, masih disalah-salahin. Begitu, udah tuh pemain kabur lagi begini begitu ada, tapi enggak, karena memang saya hidupnya di sepak bola. Saya dari kecil besar itu di sepak bola. Begitu, bahkan ada salah satu guru saya itu dulu menyampaikan, ya kamu dari kecil di sepak bola, itu di dalam sepak bola sudah ada ilmu politik, sudah ada ilmu bisnis, sudah ada ilmu perang, macam-macam di situ. Banyak yang jadi bisa diambil ya. Jadi nanti habis kamu ngurus bola ini, kamu bisa jadi politikus, bisa jadi komandan perang, bisa jadi gini. Masa sih? Waktu itu saya nggak percaya gitu. Tapi ternyata belakangan bener juga. Bener juga. Bener kejadian kan. Di dalam sepak bola macam-macam gitu. Kayak Mahir juga main bola, tapi di dalam lapangan ada tinjunya juga kan. Sama. Walaupun Mahir selama main sepak bola mungkin lebih banyak ilmu duduknya kayaknya. Ilmu cadangan ini. Ini ambil sini kan jadi dipakai kan. Pakai ilmu duduknya. Itulah tadi makanya mau seburuk apapun situasi, rasa cinta Pak Yoyo terhadap PSIS sudah nggak bisa dikalahkan oleh apapun ya Pak? Iya, nggak ada lah, nggak ada. Pak, 2023-2024 PSIS sekarang posisi ketiga. Dalam 5 tahun ke depan, apa yang mau Pak Yoyo capai buat PSIS? Ya, yang ingin saya capai itu adalah pertama, infrastruktur PSIS ini benar-benar lengkap. Ya, saya punya cita-cita minimal PSIS punya 4 lapangan latihan. Kita sekarang sudah punya 2, 1 lapangan sendiri, 1 lapangan kita sewa di warga itu. Nah, kemarin ada 1 lagi Stadion Citarum, tapi sudah lepas. Nah, ini masih kurang 2. Nanti kok kita udah punya 4 lapangan, kita punya infrastruktur sendiri, semuanya semuanya udah punya sendiri. 5 tahun ke depannya, ya insya Allah PSIS sudah bisa dilihat, wah kok mirip-mirip Bali United ya. Gitu. Latihannya udah, waduh punya lapangan sendiri ya, kan keren gitu. Atau mungkin malah 5 tahun lagi udah bukan Bali United lagi Pak, dibandingin Manchester United mungkin dibandingin. Amin. Tapi jangan kalahan ke MU ya Pak. MU komplain tapi kalah aja. Iya. Ih, seneng banget tawanya itu ya. Kan PSIS peringkat 3, MU peringkat. Aduh, udah lah usah banget. Sing sendiri. Adalah MU itu, saya itu klub kebanggaan saya dari kecil. Saya juga, Pak. MU juga Pak? Sama ya? Saya MU. Iya, apal aku sampai sekarang apalnya pemain MU tapi yang lama-lama. Yang sekarang nggak mau, aku nggak mau. Anthony. Kenapa begitu ya? Nggak tahu Pak, semoga ya. Kayaknya Pak Yoyo harus pegang MU juga kayaknya. Kalau sewaktu-waktu dapat tawaran nih, Jim Ratcliffe baru masuk jadi owner baru, telepon, Yoyo datang dong ke Manchester United, ditinggalin nggak PSIS? Aduh, ya enggak lah. Tetap PSIS ya dulu, jangan. Bagus. Udah gue bilang darahnya biru ini. Pak, kalau dari PSIS ini, ya orang-orang bilang itu kan nyampe di puncak itu gampang, tapi mempertahankan diri sesuai ada di puncak terus itu sangat sulit. Betul. Nah, PSIS ini sekarang udah mau ada di puncak nih, Iya. Pak. Gimana caranya biar konsisten terus ke depan? Wah, itu kalau di Liga Indonesia berat. PSIS itu mungkin sudah 2 kali kalau Mas perhatikan. Kita juara, besoknya degradasi. Iya. Tahun 2099. 2099. Pertama, iya sebelumnya 87. 87 juga. 87 juara, 88 degradasi. Terus naik lagi Liga 1. Liga utama, divisi utama pada saat itu. 99 juara, 2000 degradasi. Gitu. Kenapa? Karena di Indonesia itu pada saat itu kontrak pemainnya rata-rata nggak jangka panjang.
Satu musim. Sampai sekarang ya. Iya, pemain bola di Indonesia kalau habis juara gaji 10 juta, besoknya 200 mas. Itu pasti itu. Nggak usah gitu. Punya kontrak jangka panjang aja. Punya kontrak jangka panjang, juara. Yang gajinya 10 juta dia udah bilang, Pak, saya kalau segitu lagi udah nggak bisa Pak. Juara nih. Langsung merasa bintang ya Pak? Langsung merasa bintang. Klubnya nurutin, nggak bisa nurutin, ke pemain pergi. Iya. Degradasi lah pemain. Itu. Makanya tadi saya bilang, PSIS 5 tahun ke depan kita mau perbaiki dulu infrastrukturnya ini, karena infrastruktur ini akan memperkuat sisi ekonominya. Punya lapangan sendiri, lapangan nggak usah nyewa. Punya lapangan development dan lain sebagainya, infrastrukturnya kita bisa lebih banyak mengorbitkan pemain baru. Ada pemain pergi nggak takut kita. Nah, sekarang kan udah mulai nggak takut. Pergi silahkan pergi, ada lagi. Ya kan? Nah itu. Ini yang salah satu fondasi nantinya PSIS pada saat setelah juara kita masih bisa main lagi di Asia. Iya. Bukan besoknya degradasi, tapi kita ngejar Asia gitu loh. Nah, sebenarnya kemarin lihat PSM Makassar sama, habis juara, kelimpungan dia, karena semua pemainnya mahal semua, hancur kan itu di Liga Indonesia dan sebenarnya di seluruh dunia sama sih, sebenarnya sama sih. Jadi kira-kira berapa tahun lagi nih kita bisa lihat PSIS ngangkat trofi piala? Atau main di kancah Asia lah. Atau main di AFC Champions League atau AFC Cup. Ya kalau nggak ada kecelakaan, mudah-mudahan tahun ini angkat piala. Amin. Ya, tapi kalau saya bicara konsistensi, nanti Mas perhatikan aja, begitu Stadion Jatidiri itu sudah nggak direnov lagi, kita itu sudah bersaing di 4 besar terus lah. Di atas itu, bersaing di atas terus. Amin. Itulah tadi maksudnya Pak Yoyo udah bicara potensinya PSIS ini sangat besar ya Pak. Kalau misalnya dibikin semuanya rapi, karena sepak bola itu bukan cuma pelatih dan pemain ya Pak. Iya. Di balik itu ada banyak semua dan PSIS pelan-pelan mulai. Dan kita lihat ke depannya kira-kira gimana PSIS. Tapi kalau dari sisi nggak enaknya ya Pak. Iya. Sebagai owner tuh nggak enaknya sih Pak. Yang paling berat dilakuin oleh seorang owner tuh apa? Ya, jadi owner itu nggak enaknya begini. Pada saat contoh tadi malam PSIS kalah lawan Persib Bandung. Ini saya kalau pulang ke Semarang itu ketemu orang pendukung PSIS, dia pasti akan menyampaikan, "Bos, kok mau kalah ke? Kenapa dikalahkan?" Jadi seolah-olah asumsi masyarakat kita main di Persib kemarin itu kita tuh sengaja mengalah. Gitu loh. Itu yang paling sakit itu karena kita itu sebenarnya udah berangkat ke Bandung aja udah habis ratusan juta, bayar hotel, bayar bus, bayar macam-macam, apalagi makan pemain dan lain sebagainya. Tapi asumsi masyarakat sepertinya kalau kita gagal itu adalah keinginan manajemen, keinginan saya selaku CEO. Gitu. Apalagi kalah 2 kali gitu. Ketemu pasti, "Bos, pokoknya besok tuh mbok menang, harus kamu menangkan." Lah, saya jadi heran. Lah emangnya selama ini kita nggak mau menang apa? Itu sisi nggak enaknya manajemen itu, dan itu saya yakin di semua pemain pun merasakan. Tapi enaknya kalau pas lagi menang-menang nih, jadi dewa kita. Iyalah. Wah, jadi dewa. Wah, top bos. Wah, menang terus, pokoknya jelas gitu. Wah, jelas udah. Udah 4 industri sepak bola ya. Cuman diinget yang baik-baiknya aja. Cuman dielulu kan kalau misalnya lagi naik. Bagus aja, karena kalau saya lihat ya Pak, supporter di Indonesia ini setiap awal musim mau tim apapun itu targetnya juara. Kalau kita lihat di Inggris, tiba-tiba supporternya Luton Town bilang tahun depan juara, kalau nggak diketawain orang itu. Cuman di Indonesia ya seperti itu ya, makanya PSIS mulai pelan-pelan dan ya dengan seiring berjalannya atau berkembangnya PSIS pastikan ekspektasi supporter juga akan bertambah tinggi ya Pak. Ya semoga PSIS bisa mencapai level tertinggi, bisa mengabulkan semua impian para supporternya. Pak Yoyo, mungkin udah cukup dibahas nih dari saya. Tapi sebelum kita mengakhiri podcast ini Pak, kita mau ngajak Pak Yoyo main kuis. Ada trivia, ini sih bidangnya sebenarnya sih songong kita nih. Masa yang punya PSIS di tes pengetahuan tentang PSIS? Harusnya kan Pak Yoyo udah menguasai banget nih. Mampus ya. Enggak lah Pak, gampang pertanyaannya, gampang kok.
Pak. Yang bikin kuisnya pun mantan pemain PSIS Semarang. Ya. Dengan segala kemautauannya dia tentang PSIS. Jadi langsung saja kita mulai Kuis Plus by Mahir Raja. Pak. Oke Pak, dikit aja 5 pertanyaan aja. Gampang. Ini sih kayaknya saya juga bisa jawab sih. Ya lu yang bikin pertanyaannya, lu bisa jawab lah. Siapakah Nomor 1 nih, Nomor pertanyaan satu. nomor 1. Siapakah top scorer PSIS sepanjang masa? Aduh, top skor ya? Kok top skor sepanjang masa sementara sih masih Harinur itu. Harinur. Betul ya. Iya. Ngomongin Harinur, Pak. Ya. Tadi juga Harinur di awal musim ini ya, awal musim ini kan dilepas. Itu sebagai owner seberat apa ngelepas orang Harinur, Pak? Jadi sebenarnya ngelepas Harinur itu sangat berat, tapi kita harus ikhlas. Ya. Karena begini, Harinur itu pada fase posisi dia mau pensiun, usia mau pensiun. Usia senja. Ya, bukan senja sih, bukan senja. Senja sih enggak, tapi begini. PSIS dengan era sekarang itu kan 6 pemain asing. Ya. Berarti pasti kita di depan itu kebanyakan pemain asing. Posisi Harinur ini pasti akan tergantikan pemain asing. Dan dia ada di fase itu. Sehingga klub nggak mungkin kita itu memberi penawaran kepada dia untuk gaji maksimal. Pasti kita tawarkan ke dia, Nur, kita tawarkan fase mau pensiun ini. Ya. Nah, harga segini, tapi kita tawarin kamu nanti kita kontrak panjang. Setelah itu jadi asisten pelatih, jadi ini. Nah, nampaknya tenaga Harinur ini masih dibutuhkan di Liga 2. Ya. Dan ada klub Liga 2 yang lagi punya duit banyak, yang duitnya cuma ngambil dari tanah begitu kan. Iya. Nah, ini dia, makanya saya harus ikhlas. Sebenarnya kalau saya nggak ikhlas, saya bisa, ya udah Nur, pokoknya kamu di sini, begitu kan. Ya. Tapi demi masa depan dia, makanya kita ikhlas lepas dia. Karena dia gajinya di sana itu yang ditawarkan oleh klub Liga 2 itu hampir 10 kali lipat dari yang ditawarkan PSIS. Waduh. Ini memang fenomenal. Dan memang klub itu kalau mau promosi harus melakukan itu. Harus jor-joran. Iya, karena pemain asing di Liga 2 kan cuma 2. Ya. Satu striker, satu belakang. Pasti striker butuh tandem, butuh striker yang pengalaman Liga 1. Siapa lagi kalau di Liga 1? Harinur masih cukup bagus. Begitu. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi, supaya kita bisa membahagiakan banyak orang, kita harus ikhlas. Harus ikhlas, harus legowo ya, Pak. Memang di dalam PSIS terpecah. Ada supporter yang masih minta dia stay. Ya. Tapi ada supporter yang masih minta, udahlah nggak apa-apa, biarkan dia berkelana di sana, gitu. Tapi bagian dari sepak bola nasional itu sebenarnya hal ini wajar, begitu. Itulah dia, tidak bisa membahagiakan semua pihak ya, Pak. Harus ada yang bisa dikorbankan. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Lalu berarti sebenarnya masih ada upaya dari PSIS untuk mempertahankan Harinur ya di awal musimnya. Yang kita tawarkan adalah apa? Yaitu tadi fase menuju pensiun ini, ya kan? Tentu saja harganya nggak bisa. Kalau kemarin dia jadi striker utama, misal senilai 100, yang kita tawarkan di bawahnya 50. Tapi kita beri janji, setelah kamu selesai dari sini, kamu akan kita rekrut jadi asisten pelatih, kamu sekolahkan dan lain sebagainya. Jangka panjangnya untuk ya sama seperti BP di Persija kan turunnya pelan-pelan, soft landing kan. Nah, yang kita tawarkan itu, tapi dengan saingan yang lain kan beda, kan kalah kan kita kan. Itu. Oke, pertanyaan kedua. Siapa kapten PSIS waktu juara tahun 99? 99 ini kaptennya Ali Sunan ya. Benar sekali. Oke. Lanjut, nomor 3. Nomor 3. Siapa kiper PSIS waktu pertandingan tahun 2017 melawan Martapura? Melawan? Martapura. Yang perebutan juara 3 ya? Perebutan juara 3 itu. Promosi itu ya? Ini saya itu nggak ingat namanya, tapi saya ingat sebutannya. Sebutannya tuh Dok. Udah betul. Benar ya? Aji Bayu.
Jangan dok, kepalanya bulut kan. Oh, ternyata karena itu ya Pak dipanggil. Oh, Kepalanya bulut kan dok. saya tahu sih emang panggilannya Dok, tapi karena itu nih baru tahu. Iya. Kalau panggil dok itu aja. Terus Pertanyaan keempat. pertanyaan keempat. Sebutin pemain asing PSIS tahun 2019. 2019 ya, berarti ini 2023. 2019 itu setahun setelah promosi, ya kan? Ini Bruno Silva, terus Welles Costa. Oh, udah Welles Costa ya? Udah Bener ya? Bener ya? Bukan yang Peter Panik, bukan ya? Itu Bukan, ini yang 2018 ya? ini yang Jafri Sastra. Jeffrey Sastra? Iya. Yang Jesse ini dong. Ya? Bukan. Bukan. Ini yang Oh, 2000. bukan. Ini 2020 ya? 2000 enggak ini 2000. Bukan. Oh, berarti bener Welles Costa itu kan, Iya. Bruno Silva. Terus siapa itu? 2019. Iya ini jersey ini ya. Ini. Ini. Jersey itu. Ini Bruno Silva. Atau lagi aja Pak. Siapa itu? Mau clue? Flavio? Bukan. Flavio bukan. Bukan ya? Flavio bukan. Bukan Flavio ya? 2020. Oh, itu kan yang kabur itu ya? Siapa itu? Bako Sandiaso, Bako itu yang dari Asia itu, bukan ya? Oh, setelah itu berarti sebelum Bako ini, sebelum Bako. Mau clue? Alidin Israilov, bukan? Gelandang. 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 Kebangsaan. Dia half sih ya. Apa? Half apa? Chili Palestina. Cili Oh, Palestina. Jonathan. Oh, Jonathan. Jonathan kan masuk dari yang Pertama kali masuk ya Jonathan. Iya, Oh ada iya. juga Jonathan. Dilana. Oh, ini setengah musim kalau nggak salah deh. Sebelumnya ada Mota juga kan, Patrick Mota Iya, tuh kan. setengah musim Iya. masuk putaran kedua. Iya, Ya itu kalau nggak nggak si salah ya. Ahlidin itu. Oh, itu ini kabur itu. Iya. Kabur. Kabur. Kemana tuh, Pak? Dari Fortes itu lebih parah. Baru main sekali langsung minta pulang kabur. Bawa uang dibawa dong ya, Pak? Iya nggak bawa uang, cuma dia mundur gitu. Alasannya bokapnya sakit gitu. Waduh. Alidin. Masa nggak pernah denger Bang Iya, Santai makanya. kabur Si ya? Bako. Itu kan striker Persija dulu. Aliudin. Oh iya. Ahlidin enggak, sebentar doang. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 5 dan terakhir. Siapakah pemilik nomor punggung 8 PSIS tahun 2020? 2020 ya? Ya. Pemilik nomor punggung 8. Eka Febri? Bukan. Salah. Salah. Aku nggak ingat nomor 8. Oh. Itu. 2020. Ahmad Agung. 24 dia. Dia 24. Siapa ya? Siapa? Nyerah. Aku udah nyerah. Nyerah. Sampai bener Pak. Harus bener ini, harus bener. Siapa ya? Mahir aja kali. Apa satu kali pertama salah, dua kali yang penting. Yang ini akhirnya inget ya kan, Mahir aja. Berarti masih diinget nih ya? Masih diinget ya? Oke. Aku nggak ingat tahunnya doang. Masih diingat alhamdulillah ya Allah. Nomor 8 loh, itu nomor sakral di sepak bola loh dia pakai. Sotoy banget ya main ambil nomor 8. Sesuai lah pakai nomor 8, total bermain di satu musim cuma 8 menit. Udah kan Covid. Oh iya. Kan Covid. Ayo, berarti emang pantas sih bener-bener udah tokoh masyarakatnya PSIS Semarang ini adalah Yoyo Sukawi. Semua pertanyaan berhasil dijawab dengan 105 dari 5 bener. Ayo setelah pertanyaan-pertanyaan yang lumayan menghibur dari Mahir, saya ada satu pertanyaan terakhir untuk mengakhiri podcast kita hari ini, Pak. Pak Yoyo udah ada di PSIS dari Pak Yoyo dari tahun 2001 sampai sekarang 2004. 2024, sorry. Dari semua yang udah Pak Yoyo lewatin, apa yang udah diberikan sepak bola terhadap kehidupan seorang Yoyo Sukawi? Oh, banyak sekali, Mas. Banyak sekali. Saya itu dulu tahun 2001 ngomong di depan publik aja nggak bisa. Tapi saya dipaksa ayah saya untuk ngurus bola. Dari situ saya harus belajar cara berbicara dengan orang, cara memanage pemain, terus cara memotivasi, lalu cara memanage
sebuah organisasi, lalu cara menghemat uang, cara juga lobby gitu, lalu juga cara untuk mengenal dunia luar, pihak kepolisian dan lain sebagainya. Banyak sekali pelajaran yang menurut saya ambil yang menjadikan Yoyo Sukawi seperti sekarang ini karena saya dari sepak bola. Dari sepak bola. Begitu. Jadi kalau saya dulu nggak masuk di sepak bola, mungkin sekarang saya nggak jadi Yoyo Sukawi yang sekarang. Ya itulah, sepak bola bukan cuma sekedar olahraga, sepak bola itu adalah Segalanya. hidup, sepak bola itu adalah yang menghidupkan kita semua. Jadi semoga sepak bola Indonesia cepat pulih. Amin. Dan PSIS cepat menjadi angkat juara. Amin. Yo, insya Ayo, terima kasih banyak udah datang ke podcast kita. Ini suatu kehormatan kita bisa kedatangan seorang CEO, apalagi namanya sebesar Pak Yoyo Sukawi. Siap. Terima kasih banyak. Yang terbaik semuanya buat PSIS, yang terbaik semuanya buat Pak Yoyo dan sekeluarga. Saya Sultan dan saya Mahir. Saya Mahir. Oh iya, dan dia Mahir. Saya Mahir. Saya juga berterima kasih Pak akhirnya bisa ketemu lagi sama Pak Yoyo di sini. Dan terima kasih udah sempat dikontrak juga nggak? Iya, terima kasih Pak. Tapi kenapa saya nggak diperpanjang, Bang? Terima kasih.